Linley begitu lugas menyerahkan cincin interspasial miliknya, sehingga penguasa cahaya merasa agak curiga. Mungkinkah tebakanku benar? Linley telah membawa 9 mutiara jiwa kembali ke alam Yulan? Saat mendengar Linley berkata bahwa klon ilahinya tidak ada di sana karena telah kembali ke alam Yulan, penguasa cahaya mendapat firasat buruk. Namun, penguasa cahaya tetap mengikat kedua cincin itu dengan darah, lalu memeriksa keduanya. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini, gumamnya dalam hati. Yang mulia, apakah 9 mutiara jiwa yang Anda cari ada di dalam? Tanya Linley dengan suara jernih, kepalanya mendongak. Usai melepaskan ikatannya, penguasa cahaya dengan santai melempar kedua cincin interspasial itu kepada Linley. Tepat pada saat itu, energi sekali lagi mulai bergetar serta berputar di area sekitarnya saat sesosok bayangan buram muncul, lalu memadat. Jelas sekali, seorang dewa utama lain telah menciptakan sebuah klon energi. Para dewa utama alam infernal tersebar di mana-mana. Tidak mungkin bagi mereka untuk tiba dalam waktu singkat. Meski begitu, mengingat indera ilahi mereka mencakup seluruh wilayah, para dewa utama bisa membentuk klon energi kapan saja. Augusta, pendatang baru itu mengenakan jubah panjang berwarna perak. Ia menatap Augusta dengan sepasang mata violetnya. Shinji, penguasa cahaya meliriknya. Melihat orang ini, jantung Linley berdegup kencang. Star Mist Sovereign. Linley pernah melihat orang ini sebelumnya. Ini adalah dewa utama yang mengendalikan Laut Star Mist di alam infernal, tempat yang benar-benar ramai. Kau juga datang, Augusta. Shinji, boson. Sebuah suara hangat terdengar saat energi ungu buram mulai memadat, lalu berubah menjadi sosok manusia. Ia adalah seorang wanita cantik yang mengenakan jubah ungu pudar yang longgar. Aura familiar yang memancar darinya membuat Linley terpikir sesuatu. Aura ini terasa sangat mirip dengan milik Rice Game, renung Linley dalam hati. Linley, lama tak jumpa. Sejak kau meninggalkan pegunungan Ametis, baru beberapa ribu tahun berlalu, tapi kau sudah memiliki pencapaian sebesar ini. Wanita cantik itu tersenyum menatap Linley. Matanya seakan mengandung semacam karisma menakjubkan yang mampu menggerakkan jiwa seseorang. Lord, kali ini saat Linley membungkuk, ia melakukannya dengan sangat tulus dan hormat. Redwood Sovereign memang telah sangat membantunya. Ternyata lumayan banyak orang di sini. Apa kalian semua datang untuk misi dewa tertinggi? Sebuah suara jernih terdengar. Lalu energi api memadat di udara. Kemudian terkondensasi menjadi seorang pria yang sedikit gemuk. Rambut merah menyalanya berantakan, serta api samar-samar terlihat berkelip dan berputar di sekelilingnya. Di tengah dahinya terdapat segel berupa api emas. Oh, sudah banyak yang datang. Sebuah energi hitam mengembun. Satu persatu klon energi dewa utama muncul di udara. Linley hanya bisa mengenali 3 atau 4 dari mereka. Sebagian besar tidak ia kenali. Begitu banyak dewa utama. Beirut menyunggingkan senyuman di wajahnya saat ia mengirim pesan kepada Linley. Linley, begitu banyak dewa utama muncul secara bersamaan adalah pemandangan yang mungkin tidak akan terlihat dalam 1 triliun tahun. Memang ada banyak dewa utama di sini. Linley menyapu mereka dengan tatapannya. Di langit, lebih dari 15 dewa utama telah muncul. Secara logika, seharusnya hanya ada 7 dewa utama kehancuran di alam infernal, tapi 15 yang muncul. Dewa utama api, air, cahaya, bumi. Sungguh tempat yang sangat meriah. Dengan kehadiran sosok agung dari begitu banyak dewa utama, bahkan Linley pun merasakan tekanan. Aku merasa tidak nyaman, ucap Bebe lewat transmisi mental. Cobalah untuk bertahan, sahut Linley. Ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Para dewa utama mulai mengobrol satu sama lain. Tuan Augusta, Anda memegang titah dewa tertinggi itu? Dewa utama dengan segel api emas di dahinya buru-buru bertanya. Dewa utama lainnya serentak menatap penguasa cahaya. Penguasa cahaya tertawa tenang. Ia tidak berusaha menyembunyikannya. Dengan lambaian tangannya, kertas hijau itu pun muncul melayang di atas telapak tangannya. Ini adalah titah dewa tertinggi. Tidak perlu menyembunyikan informasi di dalamnya. Penguasa cahaya dengan terang-terangan mengizinkan semua dewa utama untuk melihat kertas hijau itu. Jelas sekali berita yang menyebar di alam infernal di masa lalu adalah benar adanya. Sekelompok dewa utama itu melayang di udara, berbincang-bincang satu sama lain. Sebuah misi dewa tertinggi. Meskipun beberapa dewa utama tidak berani bermimpi untuk menyelesaikannya, yang lain ingin mencobanya. Bahkan mereka yang tidak berani mencoba pun masih sangat peduli tentang masalah ini.
Setelah menjadi dewa utama, mereka tidak lagi memiliki banyak ambisi. Misi dewa tertinggi adalah sesuatu yang sangat mereka pedulikan. Yang mulia, Anda sudah memeriksa cincin interspasial milikku. Sekarang, apakah Anda masih meragukan kata-kataku? Ucap Linley dengan lugas. Memeriksa? Hanya 2 klon ilahimu yang ada di sini. Yang lainnya tetap bersembunyi di alam Yulan. Jika kau tidak takut diperiksa oleh para dewa utama, kenapa membiarkan klon ilahimu bersembunyi di sana? Penguasa cahaya jelas tidak akan melepaskan Linley semudah itu. Klon ilahi Linley pergi ke alam Yulan. Beberapa dewa utama langsung berseru kaget. Mungkin informasi dalam titah dewa tertinggi itu memang benar. Maka Linley mungkin benar-benar memegang 9 mutiara jiwa itu. Itulah yang mulai diyakini oleh beberapa dewa utama. Linley menatap sekelompok dewa utama di langit, lalu mengalihkan pandangannya ke penguasa cahaya. Yang mulia, alam Yulan adalah kampung halamanku. Apa masalahnya jika aku kembali ke kampung halamanku? Mungkinkah setelah aku berhasil menjadi seorang paragon, aku bahkan tidak boleh pulang ke rumah? Tentu bisa, tentu saja kau bisa, sahut penguasa cahaya dengan dingin. Tapi, apa kau berani membiarkan klon ilahimu yang lain datang ke sini? Menurut pandangan penguasa cahaya, tidak mungkin Linley akan membiarkan orang lain membawa harta berharga seperti jimat dewa tertinggi. Kemungkinan besar, 9 dari 10, Linley menyimpannya di salah satu cincin interspasial miliknya. Linley menatap penguasa cahaya, lalu menggelengkan kepala. Aku tidak mau, jawabnya. Mendengar jawaban Linley, penguasa cahaya langsung tertawa dingin. Oh, tampaknya 9 mutiara jiwa itu memang ada pada klon ilahimu yang lain. Linley tidak berani membiarkan klon ilahinya kembali ke alam infernal. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Kelompok dewa utama yang berkedudukan tinggi itu menonton lalu tertawa tenang menyaksikan hal ini terungkap. Mereka malas ikut campur. Sedangkan Bloodreach Sovereign dan Redbot Sovereign, mereka hanya menonton dalam diam. Linley tertawa tenang. Yang mulia, Anda adalah seorang dewa utama yang agung. Tapi hanya berdasarkan rumor belaka, Anda bersiap untuk menyerangku. Memang benar, misi dewa tertinggi itu mungkin nyata. Tapi informasi itu mengklaim bahwa 9 mutiara jiwa dan titah dewa tertinggi ada padaku. Padahal sekarang, titah dewa tertinggi itu ada di tangan Anda. Kelompok dewa utama menoleh ke penguasa cahaya, seolah sedang menonton pertunjukan yang menghibur. Titah dewa tertinggi tidak berguna bagimu. Wajar saja jika kau membuangnya, sahut penguasa cahaya dengan tenang. Linley, bawa klon ilahimu kemari. Kalau tidak apa? Potong Beirut. Beirut mendongak menatap penguasa cahaya. Dewa utama yang maha kuasa, apakah Anda berencana mengancam seorang dewa biasa? Penguasa cahaya menundukkan kepala, menatap Beirut dengan pandangan sedingin es. Beirut masih terus tersenyum. Linley, bawa klon ilahimu kemari, lalu biarkan aku memeriksanya, ujar penguasa cahaya dengan tenang. Setelah memeriksa, tentu saja aku tidak akan menyerangmu, tambahnya. Mengingat betapa banyaknya dewa utama yang menonton, untuk saat ini, penguasa cahaya tidak ingin membuang semua basa-basi lalu menyerang seorang dewa tingkat tinggi paragon. Linley mendongak, membalas tatapan sang penguasa dengan dingin. Yang mulia, bukannya aku tidak mempercayai Anda. Hanya saja, ucapan Anda membuatku tidak bisa mempercayai Anda. Baru saja, Anda mengancamku. Bagaimana mungkin aku berani membawa klon ilahiku kemari? Jika aku membawa seluruh klon ilahiku, tapi akhirnya malah Anda bunuh, aku, Linley, bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengutuk Anda. Wajah penguasa cahaya sontak berubah kelam mendengar hal ini. Aku tidak mungkin membawa klon ilahiku keluar dari alam Yulan. Namun, klon ilahiku sama sekali tidak menyimpan 9 mutiara jiwa itu, tegas Linley. Aku, Linley, bersumpah demi dewa tertinggi takdir. Jika klon ilahiku yang saat ini berada di alam Yulan menyimpan 9 mutiara jiwa tersebut, maka biarlah jiwaku sirna dan aku mati. Linley menatap penguasa cahaya. Penguasa cahaya sedikit mengerutkan kening. Dewa utama di sekitarnya entah saling mengobrol diam-diam melalui indera ilahi atau mulai berbicara terang-terangan. Mungkinkah dia benar-benar tidak memilikinya? Penguasa cahaya merasa bingung. Mungkinkah barang itu ada pada teman atau keluarga Linley? Penguasa cahaya merenung. Tanpa sadar, ia melirik Bebe yang berada di samping Linley. Ia membentak, Linley, 9 mutiara jiwa mungkin tidak ada padamu, tapi kau mungkin menyembunyikannya pada teman-temanmu. Contohnya orang di sebelahmu itu. Raut wajah Linley berubah menjadi tidak enak.
Yang mulia, jika Anda ingin memeriksa, maka periksa saja. Linley menoleh ke arah Bebe. Bebe, serahkan cincin interspasial milikmu kepada penguasa cahaya. Baik, bos. Bebe sama sekali tidak ragu-ragu. Melihat betapa lugasnya Linley, penguasa cahaya hanya berkata dengan nada sedingin es. Tidak perlu meneruskan sandiwara ini. Aku tahu kau maupun dia tidak memegangnya. Kalau iya, dia mungkin berada di alam Yulan juga. Linley, menurutku, 9 mutiara jiwa itu pasti ada di alam Yulan. Entah pada klon ilahimu atau pada anggota keluargamu. Penguasa cahaya sama sekali tidak menduga bahwa kedua jimat itu ada di tangan Bebe. Yang mulia, Anda ingin menggeledahku, maka kubiarkan Anda menggeledah. Anda mencurigai klon ilahiku, maka aku bersumpah demi dewa tertinggi. Anda mencurigai saudaraku, maka kubiarkan dia menyerahkan cincin interspasial miliknya untuk Anda periksa. Dan sekarang, Anda mencurigai keluarga dan teman-temanku. Kurasa sekalipun aku membawa keluarga dan teman-temanku ke hadapan Anda untuk Anda periksa, setelah Anda gagal menemukannya, Anda mungkin akan mengatakan bahwa aku menyembunyikan cincin interspasial itu di suatu tempat di dalam kampung halamanku, ucap Linley dengan suara berat. Penguasa cahaya terkejut. Demi menghindari semua kecurigaan dan masalah, lebih baik kita bersikap lebih lugas saja. Yang mulia, silakan kirim sekelompok dewa tingkat tinggi ke benua Yulan dan cari barang itu di sana. Raut wajah tidak enak tergambar di wajah Linley. Aku jamin keluarga, teman-teman, dan klon ilahiku akan menyediakan diri mereka untuk diperiksa oleh pasukan Anda. Anda bahkan bisa membiarkan orang-orang Anda menggeledah seluruh benua Yulan. Aku tidak keberatan dengan hal ini. Penguasa cahaya melirik Beirut yang berada di dekatnya. Pergi ke alam Yulan? Sebagai dewa utama, ia tidak bisa memasuki alam Yulan. Jika ia mengirim sekelompok dewa tingkat tinggi, bukankah mereka harus patuh pada aturan Beirut? Hahaha, Augusta, mengingat sejauh mana Linley bersedia bertindak, lupakan saja. Bagian informasi mengenai misi dewa tertinggi itu benar, tapi bagian lainnya kemungkinan besar palsu. Redwood Sovereign berbicara sambil tertawa. Penguasa cahaya menatap Linley dengan dingin. Di dalam hatinya, ia merenung. Kata-kata Linley, di luarnya, dia menyuruhku pergi mencari. Tapi kalau aku mengirim orang ke sana, mereka akan berada di dalam lingkup kekuasaan Beirut. Bagaimana mereka bisa mencari? Dia hanya bersandiwara, lalu mengatakan hal-hal ini. Dia pasti tidak akan mempercayakan 9 mutiara jiwa itu kepada orang biasa. Sepertinya 9 mutiara jiwa itu ada pada keluarga atau teman Linley. Penguasa cahaya menatap dingin ke arah Linley. Linley, jangan main-main denganku. Bawa semua keluarga, teman, dan klon ilahimu ke alam infernal. Aku, Augusta, bersumpah aku tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kau menolak, maka kau akan mati. Penguasa cahaya benar-benar sudah keterlaluan karena mengancam Linley berulang kali. Cukup banyak dewa utama di sekitarnya yang merasakan hal ini. Tapi para dewa utama ini enggan menyinggung penguasa cahaya, jadi mereka hanya menonton. Yang mulia, jika aku membiarkan keluarga dan teman-temanku datang kemari, sementara klon ilahiku tetap di sana, apakah itu bisa diterima? Linley tertawa dingin. Tentu saja tidak. Penguasa cahaya sama sekali tidak ragu. Menurut pandangannya, jika keluarga dan teman Linley datang, kemungkinan besar 9 mutiara jiwa itu akan diberikan kepada klon ilahi Linley. Linley mulai tertawa saking murkanya. Yang mulia, beserta semua dewa utama yang hadir di sini, kalian semua telah melihat dengan jelas tindakanku. Aku telah berulang kali menahan diri lalu membiarkan seorang penguasa menggeledah,ku. Aku bahkan telah bersumpah demi dewa tertinggi sekaligus bersedia membiarkan keluarga dan teman-temanku datang ke alam infernal. Tapi Anda, niat Anda sudah jelas. Anda bersikeras agar semua klon ilahiku muncul. Amarah Linley mulai memuncak. Jika aku membawa semua klon ilahiku ke sini untuk menemui Anda, bukankah hidup matiku tidak lagi berada di bawah kendaliku sendiri? Kemungkinan besar pada saat itu Anda akan membunuhku jika Anda mau. Aku, Linley, tidak sebodoh itu. Aku, Linley, sudah cukup menghormati Anda hari ini. Segala hal yang kulakukan telah disaksikan oleh semua dewa utama yang hadir ini. Jika Anda mau terus mengancamku, apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa mengatakan ini pada Anda. Aku hanya bisa mengatakan ini pada Anda. Jika Anda mengandalkan kekuatan Anda sebagai seorang dewa utama untuk membunuhku, aku memang tidak mampu melawan. Silakan serang sesuka hati. Linley memandang penguasa cahaya dengan dingin.
Di dalam hatiku, Dewa Utama adalah sosok yang agung dan mulia. Aku sangat menghormati Dewa Utama. Namun, Yang Mulia, aku hanya ingin menyampaikan satu hal kepada Anda. Jangan paksa aku untuk memandang rendah Anda. Ketika kata-kata Linley terucap, wajah penguasa cahaya menjadi kelam. Linley hanya mendongak, membalas tatapan penguasa cahaya. Sama sekali tidak sudi menundukkan kepalanya. Linley tahu bahwa semakin ia mengalah, penguasa cahaya akan semakin maju lalu menekannya. Bagi Linley, walaupun menyerahkan 9 mutiara jiwa bisa menyelamatkan nyawanya, ia tidak bisa menyerahkannya. Itu adalah harapannya untuk menghidupkan kembali kakek Dohering. Meskipun ia mati, itu adalah kematian tubuh asli dan sebuah klon ilahinya. Mungkinkah nyawa kakek Dohering tidak lebih berharga dari satu klon ilahi dan tubuh aslinya? Di masa lalu, jika bukan karena kakek Dohring, Linley mungkin hanyalah seorang prajurit biasa di benua Yulan yang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Jika bukan karena kakek Dohring mengorbankan nyawanya, Linley mungkin sudah dibunuh oleh pasukan gereja cahaya. Ia lebih baik mati daripada menyerahkannya. Bagus, bagus sekali. Penguasa cahaya begitu murka. Ia benar-benar ingin membunuh Linley sekarang juga. Namun kata-kata terakhir Linley, "Jangan buat aku memandang rendah Anda," benar-benar membuat penguasa cahaya ingin bertindak, tetapi tidak bisa. Begitu banyak dewa utama lain yang mengawasinya. Jika ia benar-benar membunuh Linley, maka ia mungkin akan benar-benar kehilangan muka di antara para dewa utama. Aku tidak mengerti. Bebe di samping Linley bergumam melalui bibir yang mengerucut. Sekitar 30 tahun lalu, seorang dewa tingkat tinggi bernama Brody muncul di benua Muja. Saat itu, dia mendapatkan berlian duri merah. Dan dengan mengandalkan benda itu, dia bisa dengan mudah membunuh iblis bintang 6. Waktu itu, kami semua yakin itu adalah harta sungguhan, tapi kami tidak bisa memastikan apakah itu jimat dewa tertinggi. Sayangnya, Brody sendiri mungkin telah kabur melalui susunan teleportasi, lalu meninggalkan alam infernal. Aduh, bukannya pergi mencari jimat dewa tertinggi yang benar-benar muncul, Anda malah datang mencari bosku yang tidak menyimpan 9 mutiara jiwa, lalu bersikeras menuduhnya. Aku benar-benar tidak paham. Brody, berlian duri merah? Seketika, para dewa utama mulai bersuara. Berlian duri merah benar-benar muncul? Lumayan banyak dewa utama yang memandang ke arah Bebe. Tentu saja, Bebe merasa sangat yakin. Brody itu menggunakan salah satu klon dewa tingkat tingginya untuk menipu sekelompok orang. Kurasa waktu dia meninggalkan alam internal, dia hanya membawa klon ilahi dewa tingkat menengah dan istrinya yang cuma seorang dewa tingkat rendah, ucap Bebe. Muja, cepat selidiki. Semua dewa utama memandang ke arah Muja Sovereign. Klon energi Muja Sovereign memang hadir, namun tubuh aslinya berada di benua Muja yang jauh. Muja Sovereign segera mulai menyelidiki masalah ini. Penguasa cahaya kini benar-benar merasakan sebersit hasrat membunuh terhadap Linley. Sayangnya, dengan begitu banyak dewa utama lain yang hadir, ia tidak menyerang. Tiba-tiba, Augusta, kenapa kau datang ke alam infernal? Sebuah suara berat dan menggelegar bergema. Pada saat bersamaan, warna hitam pekat muncul di udara dan aura menakutkan menyapu keluar. Seakan raksasa pembawa kiamat telah muncul, tapi wujud itu kemudian memadat menjadi sosok manusia. Sosok ini sepenuhnya terbungkus dalam cahaya hitam, dengan aura yang begitu kuat hingga menekan aura milik penguasa cahaya. Yang mulia! Yang mulia! Dewa utama lainnya seketika memberi salam hormat. Jelas penguasa kehancuran memiliki wibawa yang luar biasa besar. Linley terkejut. Aura kehancuran ini, dewa utama tingkat tinggi, penguasa kehancuran, salah satu dari 4 penguasa ketentuan, sosok legendaris itu, Linley paham bahwa mengingat betapa kuatnya aura ini, sudah jelas penguasa kehancuran telah datang sendiri. Jika ia hanya ingin mengirim klon energinya, ia mungkin sudah tiba sejak tadi. Linley menatap lekat-lekat pada sosok penguasa kehancuran. Namun sekeras apapun usahanya, ia tidak bisa melihat sosok di dalam cahaya hitam itu dengan jelas. Kau juga datang. Mungkinkah kau juga tertarik pada jimat dewa tertinggi? Penguasa cahaya bertanya sambil menatapnya. Apa kau masih ingat perjanjian yang kita buat 10.000 tahun lalu? Penguasa kehancuran balas bertanya. Tentu saja ingat, jawab penguasa cahaya dengan tenang. Bagus kalau kau ingat. Linley adalah utusanku. Meskipun kau ingin menekannya, jangan bertindak terlalu jauh. Penguasa kehancuran berkata dengan tenang. Kata-kata ini membuat kelompok dewa utama tersebut serentak memandang ke arah penguasa kehancuran.
Bahkan, Redwood Sovereign dan Bloodridge Sovereign menunjukkan tanda-tanda keterkejutan di mata mereka, karena mereka pun tidak mengetahui hal ini. Utusannya, jantung Linley berdesir. Utusanmu? Penguasa cahaya memandang penguasa kehancuran, lalu tertawa tenang sembari mengangguk. Baiklah kalau begitu, masalah ini berakhir di sini. Namun tepat pada saat itu, Muja Sovereign yang berambut coklat tertawa keras. Yang mulia, Tuan Augusta, semuanya, aku baru saja melakukan pencarian berkecepatan tinggi, dan aku benar-benar menemukan bahwa 38 tahun lalu, seorang dewa tingkat menengah dan dewa tingkat rendah, pria dan wanita, menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke sebuah alam material. Sangat jarang bagi seorang dewa tingkat menengah maupun dewa tingkat rendah untuk menggunakan susunan teleportasi. Selama 30 tahun terakhir, hanya ada satu kejadian ini. Alam material mana yang mereka tuju? Tanya Teresia. Di saat bersamaan, banyak dewa utama memandang Muja Sovereign, tak terkecuali penguasa cahaya. Sedangkan untuk penguasa kehancuran, Linley bahkan tidak bisa melihat wujud aslinya dengan jelas, apalagi mengetahui kemana ia memandang. Sebuah alam material, hati Linley mulai bergetar. Ia akhirnya tahu kemana Brody pergi. Ada harapan baginya untuk menemukan berlian duri merah itu. Aku tidak terlalu tertarik dengan jimat dewa tertinggi itu, jadi akan kuberitahu kalian. Alam material yang dituju pasangan ini adalah alam material yang dikenal sebagai alam Okerlun. Tukas Muja Sovereign dengan suara lantang. Seketika, para dewa utama mulai berbincang satu sama lain. Semuanya, aku akan kembali sekarang. Sebuah suara berat terdengar. Sosok penguasa kehancuran berbalik, lalu menghilang dari pandangan. Dengan kepergian penguasa kehancuran, dewa utama lain langsung mulai pergi juga. Jelas sekali, informasi akurat mengenai berlian duri merah ini membuat semua dewa utama kian antusias. Linley, apa kau akan pergi ke alam Okerlun? Penguasa cahaya menatap tajam ke arah Linley. Tentu saja, jawab Linley. Penguasa cahaya tertawa dingin, lalu menghilang. Beberapa saat kemudian, dewa utama lainnya pergi juga. Tak satu pun yang tersisa. Linley? Beirut tertawa memandang Linley. Apa kau benar-benar akan pergi ke alam Okerlun? Tanyanya. Iya, aku akan pergi. Bahkan, aku akan pergi sekarang juga. Linley menjawab dengan mantap. Setelah mengetahui lokasinya adalah alam Okerlun, Linley merasa sangat yakin. Dewa utama tidak bisa masuk ke alam material. Lalu, siapa yang harus ia takuti? Kalaupun paragon lain datang atas perintah dewa utama, sekarang setelah Linley memadukan 4 jenis kekuatan ilahi, kekuatannya 10 kali lipat dari sebelumnya. Faktanya, ketahanan tubuhnya saat ini mungkin sudah mendekati artefak dewa utama. Berlian duri merah itu milikku. Hati Linley berkobar penuh semangat. Setelah menempuh jalan untuk mendapatkan berlian duri merah, Linley telah memutuskan bahwa ia rela mengorbankan apapun. Jika dewa datang untuk menghentikannya, ia akan membantai mereka. Paragon, binatang ilahi, bahkan mereka yang didukung dewa utama, jika mereka ingin menghalanginya, ia tidak akan memberi ampun. Demi kakek Dohring, ia akan mengorbankan segalanya. Tidak ada jalan kembali. Alam ilahi cahaya. Jauh di dalam laut Godsgull yang luas dan seolah tak berujung, terdapat sebuah pulau kecil yang sunyi, Pulau Jade Flower. Pulau ini hanya memiliki keliling beberapa lusin kilometer. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, para perompak di sekitarnya telah mencapai kesepakatan bersama bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh mendekati pulau kecil itu. Siapapun yang berani mengganggu kedamaian Pulau Jade Flower, selain teman-teman lama dari penguasa pulau tersebut, semuanya akan binasa. Jauh di atas Pulau Jade Flower, angin menderu dan awan-awan berkumpul. Gelombang energi yang kuat menyatu di atasnya. Lalu puluhan sosok seketika terbang keluar dari pulau tersebut. Pemimpin mereka adalah seorang pria, sementara sisanya adalah wanita. Pria yang memimpin itu mengenakan jubah putih, dengan rambut emas tergerai dan 2 kumis yang menjuntai ke bawah bagaikan sepasang alis. Namun, tatapannya begitu dalam tak terduga sekaligus dingin. Energi di langit memadat menjadi sesosok figur. Ia adalah penguasa cahaya. Salam, Yang Mulia. Pria berjubah putih berambut emas itu sedikit membungkuk. Yang Mulia, para wanita itu berlutut. Penguasa cahaya membiarkan sebuah senyuman muncul di wajahnya, lalu berjalan mendekati pria berjubah putih tersebut. Clementine, aku datang hari ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kuminta darimu. Pria berjubah putih itu mengangkat sebelah alisnya karena terkejut. Yang Mulia,
Jika ada sesuatu yang tidak bisa Anda selesaikan, bagaimana mungkin aku, seorang dewa tingkat tinggi, bisa menyelesaikannya? Haha, dengarkan aku dulu. Penguasa cahaya tersenyum. Namun di dalam hatinya, penguasa cahaya merasa agak tidak senang. Para dewa tingkat tinggi Paragon semuanya sangat angkuh. Sebagian besar dari mereka tidak mau menjadi utusan, dan bahkan kalaupun mau, mereka tidak akan mudah dibujuk untuk menjalankan misi. Linley juga begitu sombong. Meskipun Clementine adalah utusanku, dia tidak mudah dikirim untuk menjalankan misi. Dewa tingkat tinggi Paragon masih menjadi yang tertinggi di antara para dewa biasa. Banyak dari mereka di lubuk hati terdalam merasa cukup tidak puas terhadap para dewa utama. Apa hebatnya para dewa utama? Mereka hanya cukup beruntung mendapatkan percikan ilahi dewa utama. Oleh karena itu, para paragon jarang mendengarkan atau mematuhi para dewa utama. Saat Linley menghadapi ancaman berulang kali dari penguasa cahaya, lalu akhirnya murka dan mulai membalas. Tak satu pun dewa utama di sekitarnya yang terkejut. Lagi pula, Linley adalah seorang paragon. Jika ia terus-menerus mundur tanpa melawan sama sekali, orang lain akan memandang rendah dirinya. Penguasa cahaya mulai menjabarkan secara rinci mengenai masalah jimat dewa tertinggi kepada Clementine. Kau sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi. Penguasa cahaya tersenyum. Sekarang, berlian duri merah kemungkinan berada di alam Okerlund. Kami, para dewa utama, tidak bisa memasuki alam material. Karena itu, perebutan berlian duri merah di alam Okerlund akan diserahkan kepada kalian. Di antara para dewa biasa, dewa tingkat tinggi Paragon tentu saja akan. Ya, kau seharusnya sudah mengerti sekarang kan? Aku mengerti. Clementine mengangguk, tetapi sama sekali tidak berniat menawarkan diri untuk menjalankan misi itu. Penguasa cahaya mendengus dalam hati, tetapi senyum tetap menghiasi wajahnya. Jika kau berhasil menyelesaikan misi ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Aku memang tidak bisa memberimu artefak dewa utama lagi, tapi aku bisa memberimu 10.000 tetes kekuatan dewa utama. Raut wajah Clementine tetap tak berubah. Jelas sekali, 10.000 tetes kekuatan dewa utama bukanlah sesuatu yang menarik baginya. Namun, tak ada cara bagi penguasa cahaya untuk memberinya artefak dewa utama lainnya. Aku bisa memberimu 10.000 tetes kekuatan dewa utama elemen cahaya sekarang juga. Jika kau gagal, maka lupakan saja. Jika kau berhasil mendapatkan berlian duri merah itu, saat kau menyerahkannya kepadaku, maka aku akan memberimu 10.000 tetes kekuatan dewa utama elemen lain. Bagaimana menurutmu? Penguasa cahaya tersenyum. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku pasti akan bekerja sepenuh hati untuk mendapatkan berlian duri merah itu. Clementine membungkuk sedikit. Barulah sekarang, penguasa cahaya tertawa puas. Pergilah ke alam Okerlund. Jika kau tidak punya cukup bawahan, pergilah ke susunan teleportasi, lalu panggil 1.000 dewa tingkat tinggi untuk mengikutimu. Baik, Yang Mulia. Clementine menjawab dengan hormat. Kalau begitu, aku akan segera berangkat. Dewa utama, sebagai pihak luar, tidak bisa memasuki alam material. Walaupun banyak dewa utama yang merasa penasaran, mereka hanya bisa meminta kepada berbagai dewa tingkat tinggi Paragon untuk memimpin pasukan mereka ke alam Okerlund. Pertempuran di alam material bergantung pada para dewa biasa. Dewa utama hanya bisa menunggu kabar di luar. Alam Okerlund, ukuran seluruh alam ini sebanding dengan alam Yulan. Hanya saja, 99% permukaan alam Yulan tertutup oleh air. Laut Selatan khususnya memakan wilayah yang ribuan atau 10.000 kali lebih besar dari benua Yulan. Namun, alam Okerlund berbeda. Sebagian besar wilayah alam Okerlund tertutup daratan. Alam Okerlund terdiri dari dua benua yang sangat luas. Itu adalah benua Fogdeep dan benua Bisgod. Kedua benua besar ini memiliki keliling lebih dari 100 juta kilometer. Selain kedua benua ini, hanya ada lautan yang tak berujung. Benua Fogdeep di alam Okerlund dikuasai oleh manusia, sementara benua Bisgod diperintah oleh ras Beastmen. Di dalam benua Fogdeep, terdapat sebuah hutan mengerikan yang menutupi area seluas lebih dari 10 juta kilometer. Hutan Fogdeep. Hutan Fogdeep telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Usianya sama sekali tak tertebak, dan hutan ini terlalu luas, menyebabkan banyak orang yang bertualang ke dalam sana tak mampu mencapai ujung sisi lainnya meski menghabiskan seumur hidup mereka untuk mencobanya. Menurut legenda, di dalam hutan Fogdeep, selain banyak binatang sihir, ada juga banyak ras purba seperti elf, peri, kurcaci, raksasa gunung, dan lain-lain. Jauh di dalam hutan Fogdeep,
Gunung Wiesel adalah gunung nomor 1 di hutan Fog Deep, serta memiliki ketinggian lebih dari 100.000 kilometer. Puncak Gunung Wiesel memiliki 11 susunan teleportasi raksasa. Selain susunan teleportasi ini, ada juga sebuah bongkahan batu biasa yang telah dibentuk menjadi sebuah kediaman. Pengawas alam Åkerlund tinggal di sini. 900 tahun lagi sebelum tugas untuk mengawasi alam Åkerlund ini berakhir, seorang pria tinggi kurus bertanduk dua berdiri di puncak gunung, memandangi hutan Fog Deep yang luas dan tiada akhir. Ia bisa dengan mudah melihat bahwa di kejauhan ada dua binatang sihir raksasa yang saling mengaum, lalu bertarung satu sama lain. Bebatuan hancur berantakan, pepohonan bergetar, lalu terbelah. Kedua binatang sihir yang kuat itu tampak mengamuk. Seekor Azure Steel Wing Hawk saat ini sedang bertengger diam di atas sebuah pohon kuno yang telah hidup selama 10.000 tahun. Diam-diam mengamati pertarungan di kejauhan itu. Tampaknya ia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang setelah kedua binatang sihir itu terluka. Baru 3 tahun berlalu. Tak kusangka bocah ini benar-benar berhasil memadukan inti sihir dari binatang sihir tingkat 8, Azure Steel Wing Hawk. Sepertinya dia sudah menjadi seorang druid tingkat 8 dan akan menjadi ahli tertinggi di antara generasi muda dalam sukunya. Pria tinggi kurus itu tersenyum sambil mengamati. Karena bosan, pengawas alam perlahan menjadi sangat akrab dengan 8 suku elf yang mengelilingi daerah tersebut. Ada beberapa elf yang mampu menjadi druid. Bahkan bagi para dewa, druid dianggap agak unik. Setelah memadukan sebuah inti sihir, mereka benar-benar mampu berubah wujud menjadi binatang sihir. Bahkan para dewa pun akan kesulitan menemukan perbedaan antara druid dengan binatang sihir biasa. Hal ini karena setelah bertransformasi, druid akan menjadi binatang sihir sejati. Pengawas alam ini sudah tidak asing dengan aura jiwa milik jenius ras elf ini. Itulah sebabnya saat melihat Azure Steel Wing Hawk, ia tahu bahwa itu adalah si pemuda elf yang telah berubah wujud. Aku penasaran apa pemuda ini akan menjadi dewa selama masa jabatanku sebagai pengawas alam, lalu pergi ke alam tinggi. Pria tinggi kurus itu merenung. Tepat pada saat ini, salah satu dari 11 susunan teleportasi itu tiba-tiba menyala. Pria tinggi kurus itu menoleh. Dari alam ilahi api. Ke-11 susunan teleportasi ini terhubung dengan 4 alam tinggi dan 7 alam ilahi. Pergi dari alam ilahi api ke alam material, biayanya sangat fantastis. Beberapa puluh tahun yang lalu, pasangan itu kembali dari alam infernal. Sekarang, ada orang lain yang datang dari alam ilahi api. Pria tinggi kurus itu seketika berjalan menuju susunan teleportasi, dan pendaran cahaya ilusi yang menyilaukan dari susunan teleportasi itu perlahan memudar. Raut wajah pria tinggi kurus itu seketika berubah drastis. Di dalam susunan teleportasi berdiri segerombolan besar orang yang dipimpin oleh seorang pria berwajah muram. Ia mengenakan jubah biru panjang, sementara rambut merah menyala yang terurai hingga sebahu membuat penampilannya tampak semakin mencolok. Banyak sekali, ada lebih dari 100 orang. Dan kekuatan orang-orang ini, aku tidak bisa membaca kekuatan siapapun di antara mereka. Pria tinggi kurus itu sangat terkejut. Ia adalah seorang dewa tingkat menengah. Fakta bahwa ia tidak bisa membaca kekuatan mereka berarti 100 orang lebih ini semuanya adalah dewa tingkat tinggi. Untuk satu dewa tingkat tinggi bisa masuk ke alam material butuh biaya yang fantastis. Dengan dewa tingkat tinggi sebanyak ini, pria tinggi kurus itu menarik napas dalam-dalam. Entah mereka datang setelah membayar biaya fantastis atau datang secara gratis melalui seorang dewa utama. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan dirinya, seorang pengawas alam belaka. Lord, pria tinggi kurus itu buru-buru membungkuk. Tatapan pria berambut merah itu laksana petir. Pengawas alam hanya sekilas menatapnya sebelum langsung merasa seolah-olah jiwanya dipukul palu godam. Pria berambut merah itu malas mempedulikan dewa tingkat menengah ini. 100 dewa tingkat tinggi di bawah komandonya seketika menyebar. Lalu susunan teleportasi itu sekali lagi menyala. Ada yang datang lagi dari alam ilahi api? Pria tinggi kurus itu terkesiap. Memang benar, kelompok lain yang terdiri dari lebih dari 100 orang telah datang. Karena masing-masing susunan teleportasi memiliki ukuran yang terbatas, hanya 100 orang yang bisa datang setiap kalinya. Bahkan kalaupun mereka berdesak-desakan, 200 orang adalah batas maksimalnya. Namun jelas banyak orang berdatangan dari alam ilahi api. Satu gelombang demi gelombang, susunan teleportasi itu menyala berulang kali saat semakin banyak orang dikirim ke sana. Sebenarnya ada berapa banyak?
Pria tinggi kurus itu terpana. Mengapa ada begitu banyak dewa tingkat tinggi yang datang ke alam Okerlund? Apa tujuan mereka ke sini? Selang beberapa lama, susunan teleportasi akhirnya berhenti. Lebih dari 2000 dewa tingkat tinggi telah datang dari alam ilahi api. Walaupun bagi alam ilahi api, 2000 dewa tingkat tinggi tidaklah banyak. Tetapi bagi alam material, 2000 dewa tingkat tinggi benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan. Ada terlalu banyak orang di alam material ini. Walau begitu, selain pengawas alam, hanya ada 2 dewa tingkat menengah, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki berwujud beastman. Pria berambut merah itu mendengus dingin. Pria tinggi kurus itu kaget mendengar ini. Ia tahu siapa 2 orang yang disebutkan pria berambut merah itu. Salah satunya adalah ahli nomor 1 di benua Fogdeep, Dewi Cahaya. Sementara yang lain adalah dewa binatang di benua Beast God. Namun kedua benua ini jaraknya sangat berjauhan. Bahkan bagi dewa tingkat tinggi yang berada di alam material, mereka hanya mampu merentangkan indera ilahinya sejauh kurang lebih 1 juta kilometer. Membentangkannya untuk menutupi seluruh benua Fogdeep saja sudah sangat sulit. Untuk bisa merentangkan dan memindai 2 benua pada saat yang sama, energi spiritual macam apa ini? Sepertinya Brody memang bersembunyi sangat dalam. Pria berambut merah itu melirik pria tinggi kurus itu. "Siapa namamu?" tanyanya. "Lord, namaku Ben, pengawas alam Okerlund." Pria tinggi kurus itu menjawab dengan penuh hormat. "Pengawas alam, berarti kau pasti tahu soal kedatangan Brody." Pria berambut merah itu tiba-tiba mengernyitkan dahi. Susunan teleportasi lain mulai bersinar. Cepat juga mereka. Pria berambut merah itu langsung memberikan perintah melalui indera ilahi kepada para dewa tingkat tinggi di sekitarnya. "Berangkat!" Pada saat yang sama, ia melepaskan seberkas energi merah menyala, mencengkeram pengawas alam bersamanya, lalu membawanya pergi saat ia terbang. 2000 dewa tingkat tinggi di belakangnya juga mengikuti, terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika mereka terbang menjauh, kelompok dewa tingkat tinggi lainnya tiba. Dilihat dari susunan teleportasinya, sepertinya mereka datang dari alam infernal. Itu adalah kelompok dewa tingkat tinggi lain yang berjumlah lebih dari 100 orang, dipimpin oleh seorang pemuda berambut hitam bergelombang dan mengenakan jubah hitam pekat. Tatapan dinginnya bagaikan mata seekor ular berbisa. Jika Linley ada di sini, ia pasti langsung mengenali bahwa pria berjubah hitam dengan wajah muram ini adalah orang yang pernah membantunya sekali, Dunnington. Tak kusangka akan ada yang lebih cepat dari kami. Dunnington menyapu pandangannya ke kejauhan. Memang benar, seorang paragon memimpin kelompok itu. Susunan teleportasi itu sekali lagi menyala saat kelompok demi kelompok bermunculan. Dunnington tidak membawa begitu banyak orang kemari. Hanya sekitar 800 dewa tingkat tinggi. Namun kenyataannya, pertarungan perebutan berlian duri merah akan sangat bergantung pada para dewa tingkat tinggi Paragon. "Ayo pergi!" Dunnington memberikan perintah, dan kelompok besar yang menakjubkan ini pun ikut terbang. Pasukan dari berbagai alam ilahi dan alam tinggi yang hampir semuanya dipimpin oleh para Paragon mulai berdatangan. Pendaran cahaya susunan teleportasi berkedip tanpa henti. Para Beastmen, Elf, Gnome, serta ras lain di hutan Fogdeep, setelah melihat ribuan orang ini terbang melintas tinggi di angkasa, semuanya ketakutan setengah mati. Banyak sekali Saint, lebih dari 1000 Saint. Pasukan mana ini? Siapa yang punya kekuatan semengerikan ini? Cukup banyak orang yang melihat pemandangan ini mengira kalau orang-orang tersebut adalah Saint. Hanya para Saint dan dewa dari alam Okerlund yang tahu. Sesuatu yang membuat mereka terkejut sekaligus ngeri, bahwa mereka tak sanggup mendeteksi tingkat kekuatan satupun dari individu yang terbang di dalam gerombolan besar yang memenuhi langit tersebut. Para ahli alam Okerlund semuanya paham di dalam hati mereka, para dewa telah turun ke dunia. Di puncak Gunung Wiesel, susunan teleportasi itu menyala berulang kali. Banyak sekali ahli yang bermunculan. Mereka semua punya aura yang begitu mengerikan. Jauh lebih kuat bahkan dari tetua suku kita. Mungkinkah mereka semua adalah dewa? Azure Steelwing, Hawk itu diam-diam bersembunyi di balik dedaunan lebat, menatap ke arah puncak gunung di kejauhan. Elf yang berubah wujud menjadi elang ini, setelah melihat banyak dewa yang turun, ketakutan hingga tak bisa bergerak. 2 binatang sihir yang bertarung sengit tadi pun ketakutan hingga tidak lagi bertarung. Sekelompok dewa tingkat tinggi muncul sekali lagi di puncak gunung. Sama seperti sebelumnya, kelompok itu sangat besar. Jika memasukkan kelompok ini, pasti sudah ada lebih dari 10.000 orang, gumam druid muda itu dalam hati.
Kelompok dewa tingkat tinggi ini dipimpin oleh seorang pria berjubah putih panjang, berambut putih serta beralis putih. Alisnya, walau begitu, hampir vertikal dan matanya selicik mata rubah. Orang ini adalah seseorang yang cukup dikenal oleh Linley, dewa tingkat tinggi paragon elemen angin, Bayer. Tepat saat Bayer mulai memerintahkan orang-orang yang dibawanya untuk maju, tiba-tiba susunan teleportasi yang berbeda menyala. Druid muda itu terkejut. Dulu, setiap susunan teleportasi dilalui oleh lebih dari 100 orang. Tapi kali ini hanya ada 2 orang, seorang pemuda dan seorang remaja. Meskipun hanya ada 2, dilihat dari raut wajah mereka, kelompok 1000 dewa tingkat tinggi itu sepertinya cukup ketakutan terhadap pemuda dan remaja tersebut. Druid muda itu bisa melihat dengan jelas bahwa pemuda yang baru datang itu berhadapan dengan pria berjubah putih, berambut putih, serta beralis putih tersebut. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Kedua orang ini tentu saja adalah Linley dan Bebe. Bayer, jangan terlalu sombong. Masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan berlian duri merah itu. Bebe mendengus dingin. Bayer, di medan perang alam, pernah terlibat pertempuran dengan regu Linley. Bisa dibilang ada dendam lama di antara keduanya. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja nanti. Bayer menyapu Linley dan Bebe dengan tatapan sedingin es. Ia tahu bahwa Linley dan Magnus pernah berduel satu sama lain, dan bahwa Magnus bahkan telah dibuang ke ruang kacau. Karena itu, Bayer juga tidak berani bertindak terlalu jauh. Ayo pergi, Bayer memberi perintah. Seketika, kelompok besar itu terbang lalu pergi. Hanya menyisakan Linley dan Bebe yang berdiri di puncak gunung tersebut. Kupikir kita sudah bergerak cukup cepat. Tak kusangka sudah banyak orang yang tiba di alam ini. Linley tersenyum tipis, lalu menyebarkan indera ilahinya. Dalam sekejap, indera itu menyebar luas, mencakup tak hanya 2 benua tersebut, melainkan seluruh lautan. Alam Okerlund ini lumayan besar. Bahkan dewa tingkat tinggi paragon perlu menggunakan kekuatan dewa utama agar indera ilahinya bisa menutupi seluruh alam ini. Kalau tidak, mereka paling-paling hanya bisa merentangkan indera ilahi mereka ke sebagian benua, mungkin hingga radius 100 juta kilometer saja. Meskipun dewa tingkat tinggi paragon memiliki kekuatan kehendak, kekuatan jiwa mereka sebenarnya tidak terlalu kuat. Jika hanya mengandalkan kekuatan spiritual mereka sendiri, mustahil bagi indera ilahi mereka untuk menjangkau wilayah yang begitu luas. Di medan perang alam, jika dewa tingkat tinggi paragon mengandalkan kekuatan spiritual mereka sendiri, area yang bisa dijangkau oleh indera ilahi mereka sangat kecil. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dewa utama, barulah mereka bisa merentangkannya hingga sejauh 8.000 km. Saat Linley menggunakan kekuatan dewa utama, ia bisa merentangkan indera ilahinya hingga 36.000 km. Namun jika ia mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri, ia bisa merentangkannya sejauh 512.000 km. Di alam material, Linley bisa mengendalikan energi spiritualnya untuk menutupi seluruh alam tersebut. Bos, apa kau sudah menemukan berlian duri merahnya? Tanya Bebe. Aneh. Linley mulai mengenyitkan dahi. Ada apa? Bebe sedikit cemas. Seluruh alam Okerlund ini sudah memiliki lebih dari 10.000 dewa. Tingkat tinggi. Bayer Dunnington. Cukup banyak paragon yang datang juga. Tapi hanya ada 2 dewa tingkat menengah. Jelas sekali mereka bukan Brody. Linley benar-benar bingung. Lagi pula, aku tidak menemukan berlian duri merah itu, meskipun sudah mencari ke seluruh alam ini. Mungkin barang itu disembunyikan di dalam cincin interspasial, sehingga mustahil bagiku untuk menemukannya. Bahkan dewa utama pun tidak akan bisa menemukan barang yang disembunyikan di dalam cincin interspasial. Bos, Brody tidak ada di sini, dan berlian duri merahnya juga tidak ada. Mungkinkah Brody sudah meninggalkan alam Okerlund? Bebe merasa cemas. Mungkinkah dia hanya numpang lewat di sini agar bisa mengecoh para pelacaknya? Linley mengerutkan dahi. Itu mungkin saja. Jika kita ingin menyelidiki apa yang terjadi setelah kedatangan Brody, cara termudah adalah dengan bertanya pada pengawas alam. Linley menyapu kediaman di puncak gunung tersebut dengan tatapannya. Lalu kemana perginya pengawas alam sekarang? Mungkinkah pengawas alam sudah ditangkap oleh orang lain? Tanya Bebe. Pengawas alam biasanya tidak terlalu kuat. Kebanyakan adalah dewa tingkat menengah, sementara beberapa di antaranya adalah dewa tingkat tinggi, jawab Linley. Indra ilahinya menyelimuti seluruh alam, Okerlund. Setelah jiwanya bermutasi, kekuatan energi spiritual Linley jauh melampaui kekuatan orang lain yang menggunakan kekuatan dewa utama.
terutama karena ia memiliki kehendak yang bahkan lebih kuat daripada milik Paragon. Para Paragon lain sama sekali tidak mampu mendeteksi Linley saat ia menyebarkan indera ilahinya. Hal ini sama seperti Linley yang tidak akan mampu mendeteksi ketika para dewa utama menyebarkan indera ilahi mereka. Alam Okerlund. Di antara para dewa, selain sejumlah dewa tingkat rendah dan 2 dewa tingkat menengah, sisanya adalah dewa tingkat tinggi. Linley mengernyit. Menurut pandangannya, pengawas alam seharusnya adalah salah satu dari dewa tingkat menengah maupun dewa tingkat tinggi tersebut. 2 dewa tingkat menengah itu, yang satu perempuan dan wujudnya mirip dengan banyak patung yang ada di seluruh benua itu. Sepertinya dialah Dewi Cahaya yang mereka sembah. Sedangkan untuk Beastman itu, dia mirip dengan ukiran dewa binatang yang ada di benua lain. Linley paham bahwa kedua orang ini seharusnya bukan pengawas alam. Di alam material, ada beberapa gereja yang tidak sepenuhnya memuja dewa utama manapun. Sebagai contoh, di alam Yulan, ada banyak orang yang menyembah dewa perang O'Brien. Sementara itu, di Kekaisaran Baruk, tak terhitung banyaknya orang yang memuja Linley. Siapapun yang menjadi dewa dapat menggunakan sekaligus menikmati kekuatan iman. Kekuatan iman tidak hanya dapat memperkuat jiwa seseorang, tetapi juga membantu mempercepat proses kultivasi. Sebagai contoh, ketika merenungkan misteri mendalam, jika seseorang memiliki cadangan kekuatan iman yang melimpah, banyak misteri mendalam yang semula sangat sulit dipahami, mungkin tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas dan mudah dimengerti. Tapi tentu saja, kekuatan iman tetaplah bantuan dari luar. Dalam berlatih, kekuatan diri sendiri tetaplah yang terpenting. Contohnya, walaupun banyak dewa utama yang menikmati keuntungan dari jumlah kekuatan iman yang nyaris tak terbatas, dalam hal misteri mendalam, mereka mungkin akan menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, namun tetap tidak mampu menjadi paragon. Bos, pengawas alam itu mungkin seorang dewa tingkat tinggi, ucap Bebe. Mungkin saja, sahut Linley sambil mengernyit. Tapi ada sesuatu yang kukhawatirkan. Khawatir soal apa? Tanya Bebe bingung. Aku khawatir orang pertama yang datang sudah membawa pergi pengawas alam, memperoleh informasi penting darinya, lalu demi memastikan yang lain tidak akan mendapatkan informasi tersebut, membunuh pengawas alam itu. Linley mengerutkan kening. Ia sudah datang dengan kecepatan maksimal, akan tetapi orang-orang lain ternyata lebih cepat lagi. Bagaimana mungkin orang-orang itu bergerak begitu cepat? Bos, kecepatanmu jauh melampaui kecepatan sebagian besar paragon, gumam Bebe. Kemungkinan besar para paragon itu dibawa langsung oleh dewa utama menuju susunan teleportasi. Aku memang cepat, tapi belum secepat dewa utama. Sedangkan untuk kelompok dewa tingkat tinggi, itu mereka mungkin adalah dewa tingkat tinggi yang diambil dari pasukan yang ditugaskan di sekitar susunan teleportasi. Linley hanya menebak, namun ia merasa cukup yakin dengan tebakannya itu. Dan pada kenyataannya, memang benar seperti yang dicurigai Linley. Para dewa utama sangat peduli dengan jimat dewa tertinggi. Oleh karena itu, wajar jika mereka membawa paragon bersama mereka saat bergegas menuju ke susunan teleportasi. Suara gemuruh terdengar, dan susunan teleportasi itu menyala sekali lagi. Linley menatapnya sekilas sambil mengernyit. Memang cukup banyak orang di sini. Bebe, ayo pergi. Semburan kekuatan ilahi angin berputar-putar mengelilingi Linley dan Bebe. Keduanya berubah menjadi 2 bayangan hijau buram, menghilang ke ufuk dalam sekejap. Linley, para dewa tingkat tinggi lainnya, maupun para paragon, tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa tak jauh dari sana, di tengah pepohonan, ada Azure Steel Wing Hawk tersebut. Menurut pandangan mereka, itu adalah seekor binatang sihir. Mereka bahkan tidak akan meliriknya. Wow, kecepatan macam apa ini? Walaupun kelompok orang tadi itu cepat, aku setidaknya masih bisa melihat mereka bergerak. Tapi 2 orang ini, Azure Steel Wing Hawk itu benar-benar terpana. Lebih dari 10.000 dewa tingkat tinggi telah turun. Kehadiran mereka yang begitu menakjubkan saat mereka terbang melintasi langit benar-benar membuat para ahli tingkat Saint di alam Okerlund ketakutan setengah mati. Tak lama berselang, kabar tentang turunnya para dewa menyebar dengan cepat. Kuil Cahaya adalah yang pertama menerima berita ini, dan Dewi Cahaya secara pribadi memerintahkan agar pasukan Kuil Cahaya memperhatikan perilaku mereka, serta agar mereka tidak menyinggung tokoh-tokoh misterius tersebut. Sedangkan untuk Dewi Cahaya sendiri, ia juga melihat kelompok besar para ahli tersebut. Dewi Cahaya adalah seorang dewa tingkat menengah. Di sebuah alam material, ia tak terkalahkan. Tapi setiap individu dari 1.000 lebih orang itu lebih kuat darinya. Siapapun di antara mereka bisa memusnahkan gereja cahaya.
Wilayah benua Fog Tip terlalu luas, membentang jutaan kilometer. Benua semacam ini di alam infernal bukanlah apa-apa, tapi tetap ribuan kali lebih besar dari benua Yulan. Jumlah kekaisaran, kerajaan, serta aliansi di dalam benua Fog Tip mencapai angka yang mengerikan, dan sebagian besar orang tidak akan pernah bisa melintasi seluruh benua Fog Tip seumur hidup mereka. Di wilayah timur benua Fog Tip, di puncak gunung Liangya di dalam kekaisaran Mulan, sebuah kediaman baru tiba-tiba muncul entah dari mana di puncak gunung tersebut. Cukup banyak orang-orang cerdas yang tinggal di sekitar Gunung Liangya yang langsung paham bahwa bahkan Sen pun mungkin tidak akan sanggup menciptakan kediaman baru di puncak gunung secara tiba-tiba. Seketika, cukup banyak orang mulai mendaki Gunung Liangya, ingin menemui sang ahli misterius di dalam kediaman tersebut. Mereka berharap bisa mengangkat orang ini sebagai guru mereka. Jika mereka bisa dibimbing oleh seorang ahli, masa depan mereka akan berubah. Sayangnya, semakin dekat mereka ke kediaman itu, semakin mengerikan kekuatan gravitasinya. Bahkan ahli nomor 1 di daerah sekitar Gunung Liangya, seorang ahli tingkat 9 yang datang dengan harapan mencari guru, mendapati bahwa setelah mencapai jarak 600 meter dari kediaman itu, ia tak sanggup melangkah lebih jauh lagi. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya gravitasi tersebut. Ahli tingkat 9 itu sontak menghela napas. Teknik gravitasi yang luar biasa kuat. Ini pasti sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Di dalam kediaman di Gunung Liangya, Linley dan Bebe menetap dengan tenang. 3 hari penuh telah berlalu. Linley dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia telah menjelajahi seluruh alam Okerlund secara menyeluruh. Awalnya kupikir Brody akan menyembunyikan berlian duri merah itu jauh di dasar laut atau jauh di dalam bumi. Tapi sekarang, sepertinya, tebakanku salah. Linley menggelengkan kepalanya. Mudah baginya untuk mengirimkan indera ilahinya ke udara kosong, tapi semakin dalam seseorang masuk ke dalam tanah, semakin sulit jadinya. Walaupun indera spiritualnya sudah merentang untuk menutupi seluruh alam, bahkan Linley pun tak akan sanggup merentangkannya hingga lebih dari 1.000.000 meter ke dalam tanah. Itu terlalu sulit. Linley telah menghabiskan waktu 3 hari. Bisa dibilang ia telah memeriksa setiap bagian dari seluruh alam Okerlund. Bos, mungkinkah Brody memang hanya melewati tempat ini, lalu dia sengaja berpindah-pindah tempat beberapa kali untuk mengelabui orang? Bebe bergumam, segalanya mungkin saja. Untuk saat ini, cara paling sederhana adalah menemukan pengawas alam. Dia pasti tahu banyak hal. Linley tidak punya pilihan lain. Tapi kita tidak kenal pengawas alam itu. Mata Bebe berbinar. Bos, ayo kita tanya-tanya ke sekitar, lalu lihat pasukan siapa yang tiba pertama, lalu kita pergi cari pemimpin kelompok itu. Bos, sekarang setelah kau memadukan 4 jenis kekuatan ilahi, kekuatanmu pasti jauh melampaui kekuatan seorang paragon. Kalau paragon itu berani menolak memberikan penjelasan, maka habisi dia, atau bahkan bunuh dia, lalu suruh bawahannya menyerahkan orang itu. Mari kita lihat, apa mereka berani menolak. Mutasi jiwa 4 arah. Ini telah menganugerahi Linley dengan sebuah kehendak yang lebih besar dari milik seorang paragon. Selain itu, tubuhnya saat ini hampir sama kuat dan tangguhnya seperti artefak dewa utama. Serangan fisik Linley di masa lalu sudah sedikit lebih kuat dari serangan Magnus. Kini tubuhnya telah menguat secara drastis, serta kekuatan ilahinya juga telah menguat 10 kali lipat. Dalam hal serangan fisik, Linley jelas-jelas bisa mengklaim dirinya sebagai dewa tingkat tinggi nomor 1. Aku mungkin mampu membunuh seorang paragon, ucap Linley sambil mengerutkan dahi. Namun, sekarang belum waktunya menunjukkan kekuatanku. Jika aku menekan mereka dengan kekuatan mutlak dan membuat para paragon di alam Okerlund menyadari seberapa kuat diriku, mereka kemungkinan besar akan bersatu untuk melawanku karena ketakutan. Paragon adalah sosok yang tak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi. Ini adalah legenda yang sudah terkenal. Namun di hadapan pemilik jiwa bermutasi 4 arah yang belum pernah terlihat sebelumnya, legenda mengenai paragon ini telah hancur lebur. Jika para paragon tahu betapa kuatnya Linley, serta bahwa mereka tidak akan bisa melawannya 1 lawan 1, mereka pasti akan membentuk aliansi untuk menghadapi Linley. Pada saat itu, tingkat kesulitan untuk mendapatkan berlian duri merah akan meningkat pesat. Pohon terbesar di hutan akan menarik paling banyak angin. Ini adalah sebuah prinsip yang dipahami oleh Linley. Saat ini yang perlu kulakukan adalah terus berpura-pura kalau aku adalah seorang paragon. Aku tidak boleh menunjukkan terlalu banyak kekuatanku. Linley tertawa tenang. Begitu berlian duri merah itu muncul, aku bisa menunjukkan kekuatanku.
Pada saat itu, aku pasti sudah mendapatkan berlian duri merah tersebut. Dan ketika itu terjadi, semuanya sudah terlambat bagi mereka. Kurasa bukan hanya aku yang sedang mencari yang pengawas alam itu. Para paragon lainnya pasti juga sedang mencarinya. Bos, maksudmu? Bebe langsung mengerti. Kita bekerja sama dengan para paragon lainnya dan memaksa paragon yang telah menangkap pengawas alam itu untuk menyerahkannya kepada kita, sekaligus memberikan informasi yang kita butuhkan. Indra ilahi Linley terus menyapu seluruh alam Okerlund. Sesaat kemudian, indra ilahinya langsung menjangkau ke dalam benak Dunnington. Dan Dunnington adalah orang yang paling tepat untuk kuajak bekerja sama. Alam Okerlund, wilayah timur benua Fogdeep. Di dalam pegunungan Welfang, pasukan Dunnington dari alam infernal bermarkas di sini. Jauh di dalam pegunungan Welfang, beberapa istana tiba-tiba muncul dalam semalam. Di salah satu istana itu, jauh di dalam sebuah aula yang gelap dan muram, cahaya api hijau berkelap-kelip menerangi ruangan. Seseorang tengah bermeditasi dalam keheningan. Pada saat itu, seseorang melangkah masuk ke aula utama. Lord, aku sudah memimpin 500 dewa tingkat tinggi itu untuk mencari secara menyeluruh di seluruh benua Bisgod. Tapi kami sama sekali tidak menemukan jejak berlian duri merah. Seorang pria jangkung berotot dengan rambut biru muda yang mengenakan jubah berbicara dengan nada pasrah. Wajahnya tampak masam. Benua Fogdeep, aku menghabiskan kekuatan dewa utama dan bahkan mencari di bawah tanah, tapi tidak menemukan apapun. Dunnington yang berbalut jubah hijau tua memasang wajah tidak senang. Tak satu pun dari dua benua ini yang menyimpannya. Begini saja, kau pimpin kelompok itu ke laut untuk melanjutkan pencarian dengan teliti. Jangan hanya mencari di perairan dalam. Bahkan lumpur dan tanah dasar laut pun harus digeledah sampai bersih, sampai kau mencapai ujung alam ini. Baik, Lord. Pria berambut biru muda itu mengangguk. Tetapi dari gelagatnya, ia masih bersikap cukup santai di hadapan Dunnington. Lord, pasukan kita tidak banyak. Menurutku, sudah lumayan banyak orang yang datang. Ditambah pasukan lain sudah menyebar ke seluruh alam Okerlund. Ketika Anda setuju untuk membantu penguasa kehancuran, saat Anda membawa kami kemari, seharusnya Anda membawa lebih banyak prajurit, ucap pria berambut biru muda itu dengan cemas. Urus saja tugasmu, kau tidak perlu mencampuri urusan ini. Dunnington mengenyit. Baik, Lord. Pria berambut biru muda itu melihat Dunnington tidak senang, bergegas pergi tanpa berani mengatakan apa-apa lagi. Dunnington duduk diam, tetapi ia juga cukup frustrasi. Setibanya di alam Okerlund, ia tahu bahwa situasinya sangat buruk. Pasalnya, ada terlalu banyak paragon yang ikut dalam perjalanan ini. Seberapa sedikit jumlah paragon di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya? Namun, termasuk Dunnington, 9 orang telah datang ke alam Okerlund. Meski ada 20 atau 30 orang yang diduga sebagai paragon, banyak yang bersembunyi di daerah terpencil atau bahkan bersembunyi di alam material. Bahkan, dewa utama tidak bisa menemukan para paragon itu. Biasanya, sangat langka bagi dua paragon untuk saling bertemu. 3 paragon berada di satu tempat nyaris tidak masuk akal. 9 paragon itu hanya terjadi karena begitu banyak dewa utama yang tertarik pada masalah ini, sehingga sekian banyak paragon muncul di satu tempat. Dengan begitu banyak paragon, saat berlian duri merah muncul, mana mungkin barang itu mudah didapat. Dunnington diam-diam menggelengkan kepalanya. Dunnington? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Linley? Dunnington langsung tahu siapa itu, lalu membalas melalui indra ilahi. Linley, kita belum bertemu lagi sejak kau menjadi paragon, kan? Hahaha, aku baru saja mencapai tingkat ini. Linley tertawa, lalu bertanya, Dunnington, apa kau menemukan petunjuk tentang berlian duri merah? Tidak, tidak ada sama sekali. Bagaimana denganmu? Tanya Dunnington. Dua dewa tertinggi ini terpisah jarak ribuan kilometer, tetapi bisa mengobrol santai melalui indra ilahi mereka. Kau punya 800 dewa tingkat tinggi di bawah komandomu, tapi tidak bisa menemukannya. Aku dan Bebe hanya berdua. Bagaimana kami bisa menemukannya? Linley tertawa dengan bibir terkatup. Linley tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa ia adalah seorang pemilik jiwa bermutasi. Linley, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi mengingat statusmu di klan 4 binatang ilahi, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memanggil beberapa ribu orang dari klan. Dengan ribuan bawahan, akan jauh lebih mudah untuk mencari di alam Okerlund. Tapi kau malah datang sendiri bersama Bebe. Dunnington menghela napas. Jika Linley dihitung sebagai paragon, alam Okerlund sekarang memiliki 9 paragon.
Namun, selain para paragon itu sendiri, setiap pasukan telah membawa kelompok besar yang berisi dewa tingkat tinggi, rata-rata setidaknya 1.000 orang atau lebih. Membawa pasukan dari klan 4 binatang ilahi ke formasi teleportasi akan memakan waktu terlalu lama. Dewa tingkat tinggi biasa juga terbang jauh lebih lambat daripada kita. Kalau aku melakukan itu, mungkin aku butuh beberapa bulan untuk sampai di sini. Selama bulan-bulan itu, kurasa kalian semua sudah menemukan berlian duri merah. Tentu saja aku tidak mau menunggu, jadi aku membawa Bebe dan langsung datang. Linley tertawa. Dunnington sekarang paham. Yang lain telah memerintahkan para prajurit yang berjaga di sekitar formasi teleportasi untuk membantu mereka, jadi sama sekali tidak memakan waktu lama. Cukup soal itu. Dunnington, menurutmu apa Brody benar-benar meninggalkan berlian duri merah di alam Okerlund ini? Tanya Linley. Sejujurnya aku agak curiga, mengingat Brody tidak ada di alam ini, jawab Dunnington. Sekarang aku ingin mencari pengawas alam, tapi aku tidak bisa menemukannya. Kurasa pengawas alam seharusnya sudah dibawa pergi oleh paragon api, Balmer. Itu karena dialah yang pertama kali tiba di alam Okerlund, tutur Dunnington. Balmer? Banyak informasi mengenai Balmer muncul di benak Linley. Dunnington, informasi yang dimiliki pengawas alam itu sangat penting. Bagaimana kalau kita bekerja sama lalu memaksa Balmer untuk menyerahkan pengawas alam? Bagaimana menurutmu? Tanya Linley. Memaksa? Senyum muncul di wajah Dunnington. Ide bagus. Aku tidak yakin bisa melawan Balmer sendirian. Tapi kalau kita bergabung dan melawannya, meski Balmer tidak mati, dia tetap akan sangat menderita. Tidak sulit bagi kita untuk membuangnya ke ruang kacau. Kurasa Balmer tidak akan mau menderita seperti itu tanpa alasan. Baiklah kalau begitu. Kapan kita harus bergabung untuk mencari Balmer? Linley dan Dunnington mendiskusikan masalah ini untuk waktu yang cukup lama. Benua Fog Deep, Pegunungan Beers. Pegunungan Beers membentang lebih dari 10.000 km dengan lebar ratusan kilometer. Pegunungan ini ibarat pisau tajam yang kebetulan memisahkan Kekaisaran Mulan dari Kekaisaran Blue Maple. Namun di pusat Pegunungan Beers terdapat ngarai yang sangat dalam yang dikenal sebagai hukuman ilahi. Ngarai ini benar-benar menembus seluruh pegunungan Beers. Rakyat dari kedua kekaisaran bisa menyeberang ke sisi lain melalui ngarai ini. Alasan mengapa tempat ini dikenal sebagai ngarai hukuman ilahi adalah karena, menurut legenda, dua dewa bertarung di sini. Lalu dengan satu tebasan pedang yang mencengangkan, mereka mengukir jalan membelah seluruh pegunungan, meninggalkan ngarai hukuman ilahi sepanjang 100 km ini. Namun karena ngarai ini menghubungkan kedua kekaisaran, mereka sama-sama menempatkan banyak prajurit di setiap sisi. Kedua pasukan ini sering terlibat pertempuran karena berbagai masalah. Tanah bergetar. Derapan tapak kaki terdengar tiada henti. Di bawah komando para perwira militer, kedua pasukan menyiapkan formasi sambil saling menatap tajam. Karena kedua kekaisaran ini tidak memiliki perbatasan lain, ngarai inilah satu-satunya tempat mereka bertempur. Mereka bahkan akan berkelahi hanya karena masalah sepele. Alasan mereka melakukan ini adalah karena kedua kekaisaran secara tidak sadar memandang pertempuran di dalam ngarai sebagai tempat untuk melatih pasukan mereka. Hanya prajurit yang telah melihat darah yang benar-benar bisa bertarung. Setiap beberapa bulan atau beberapa tahun akan ada pertempuran besar. Setiap kali puluhan ribu korban akan berjatuhan. Ini sangat wajar. Lagi pula, kedua kekaisaran ini, bahkan di benua Fog Deep yang luas, adalah dua kekaisaran yang cukup kuat dengan populasi mencapai puluhan miliar. Batalion garis depan, maju! Seorang prajurit berziar emas duduk tegak di punggung ular hitam legam. Ia memberikan perintah tersebut. Jenderal komandan dari kedua pasukan sama-sama mengerti bahwa tidak mungkin kedua kekaisaran itu benar-benar saling memusnahkan. Ini hanya cara mereka melatih para prajurit. Namun, justru karena mereka ingin melatih prajurit, hal itu membuat mereka bersumpah untuk melampaui kubu musuh selama pertempuran berlangsung. Seketika, kedua formasi militer mulai saling menerjang dengan beringas. Hujan panah memenuhi langit saat barisan depan dari kedua pasukan saling menabrak bagaikan air bah. Darah langsung terciprat kemana-mana, sementara beberapa anak bawang yang baru pertama kali mengalami perang begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas. Hidup, mati, segalanya terasa begitu sederhana di medan perang. Hanya seseorang yang mampu melewati pertempuran hidup dan mati yang akan menjadi prajurit sejati. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul, melesat melintasi langit. Hah? Para ahli tertinggi dari kedua pasukan mendongak, mengernyit bingung. Saint? Linley, untuk apa kau menghela napas?
Itu adalah Linley dan Dunnington. Mereka terbang membelah cakrawala, lalu Linley tertawa sambil menundukkan pandangannya untuk melirik pertempuran di dalam ngarai. Saat aku melihat pertempuran kejam ini, aku teringat pada kampung halamanku, benua Yulan. Tapi, pertempuran yang terjadi di benua Fogdeep ini jelas dalam skala yang jauh lebih besar daripada perang di benua Yulan, baik dari segi jumlah prajurit maupun jumlah ahli. Alam material, Dunnington berkata tenang. Aku lahir dan besar di alam infernal. Aku tidak tahu banyak tentang alam material ini. Alam material masih cukup menarik. Linley tertawa pelan. Hanya saja alam Okerlund ini terlalu padat penduduk. Sebuah benua yang membentang hingga keliling 100 juta kilometer. Sedangkan benua Yulan, ukurannya hanya sekitar 30.000 kilometer. Alangkah besarnya perbedaan itu. Untuk perbedaan populasi mungkin 1/10.000 atau 1/1000 dari benua ini. Wajar saja jumlah saint di benua Yulan juga jauh lebih sedikit. Kedua benua ini bahkan memiliki cukup banyak dewa. Kediaman Balmer ada di depan sana. Linley tertawa santai. Biar aku bicara dengan Balmer dulu. Dunnington dan Linley berhenti di udara. Di bawah mereka, tidak terlalu jauh, terdapat deretan istana merah menyala. Dunnington segera menyebarkan indera ilahinya untuk berunding dengan Balmer. Balmer! Dunnington! Paragon api, Balmer langsung merespons. Balmer, kelompokmu adalah yang pertama memasuki alam Okerlund. Pengawas alam seharusnya bersamamu, kan? Kita semua ada di sini untuk berlian duri merah. Semua orang harus bersaing secara adil. Sebaiknya kau serahkan pengawas alam. Tidak akan baik bagimu untuk menyimpan sendiri informasi mengenai Brody, desak Dunnington. Satu-satunya tanggapan terhadap kata-kata Dunnington adalah sebuah dengusan dingin. Wajah Dunnington menjadi muram. Linley ada di sebelahku. Kami berharap kau mau menyerahkan pengawas alam, ucap Dunnington kemudian. Linley? Balmer membalas dengan tawa keras. Lucu sekali. Kalian tidak bisa menemukan pengawas alam. Jadi kalian datang mencariku? Biar ku beritahu. Saat aku tiba di alam Okerlund, aku tidak melihat pengawas alam dimanapun. Kemungkinan besar pengawas alam ada di tempat lain di alam Okerlund. Angin menderu kencang di atas pegunungan Beers. Dua sosok berdiri tegak di tengah terpaan angin. Dunnington melirik Linley sekilas. Dia menolak mengakuinya. Linley tertawa santai. Ya. Dunnington juga tertawa. Kukira Balmer cukup cerdik, tapi sepertinya Linley tertawa. Lalu Dunnington pun ikut tertawa. Keduanya sudah merencanakan hal ini sejak lama. Jika ucapan tidak mempan, maka mereka akan menggunakan kekuatan. Lihat ini, Linley mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang hitam muncul di genggamannya. Hanya dengan sebersit niat, ia membuatnya menjadi tembus pandang. Hancur! Linley menatap dingin ke bawah, lalu melancarkan serangan pedang. Cahaya pedang biru raksasa yang menakutkan menderu ke bawah, membuat ruang terpelintir lalu robek layaknya kertas. Ruang dan bebatuan di bawahnya berubah menjadi ketiadaan, membuat para dewa tingkat tinggi di dalam istana berlarian kocar-kacir ke segala arah karena ketakutan. Itu adalah badai spasial. Apa yang tadinya merupakan tebasan pedang mengerikan di alam infernal telah berubah menjadi badai spasial yang menakutkan di alam material ini. Baru setelah waktu yang lama berlalu, ruang kembali normal. Namun, pegunungan di bawah Linley telah sepenuhnya lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah sebuah ngarai yang sangat dalam. Banyak sosok terbang ke langit, dipimpin oleh seorang pria berjubah biru muda dan berambut merah menyala. Matanya dipenuhi amarah, dan ia menatap murka ke arah Linley dan Dunnington di kejauhan. Linley, kenapa kau menghancurkan wilayahku tanpa alasan? Dunnington malah tertawa. Kenapa? Apa kau tidak tahu? Berhenti pura-pura bodoh. Linley tertawa santai. Meski ada lebih dari 1000 dewa tingkat tinggi melayang di udara, mereka tidak berani ikut campur. Mereka hanya menonton dalam diam saat kejadian ini berlangsung. Lagi pula, ini adalah pembicaraan 3 paragon. Siapapun dari ketiganya bisa membantai mereka semua tanpa kesulitan. Serahkan pengawas alam, perintah Linley. Kalau tidak, ya, kau tahu sendiri akibatnya, sambung Dunnington. Wajah Balmer memerah dan cahaya api berkedip di matanya. Sudah kubilang, pengawas alam tidak ada di sini. Balmer berteriak marah. Dunnington menggelengkan kepala lalu menghela napas. Linley, sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Kita memang tidak punya.
Linley tertawa. Lalu dengan cukup santai, ia berkata, "Ayo serang." Jauh di atas pegunungan Beers, Linley dan Dunnington, tanpa ragu sedikit pun, menjelma menjadi dua bayangan buram yang menjepit Balmer. Kekuatan pengekang dari alam material jauh lebih rendah daripada alam infernal, sehingga Linley dan Dunnington bisa bergerak dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka seolah-olah berteleportasi. Tawa liar Balmer bergema di udara, sementara seluruh tubuhnya mulai berkobar dengan lidah api yang berputar di sekelilingnya. Hawa panas di sekitarnya begitu hebat, hingga ruang itu sendiri mulai retak. Balmer sebenarnya tidak memedulikan Dunnington, melainkan langsung menuju Linley. "Awas!" ucap Dunnington melalui indera ilahinya. Linley hanya tertawa pelan dan menonton. Balmer berubah menjadi seberkas api, melewati langsung tubuh Linley, lalu memadat kembali menjadi wujud Balmer di belakang Linley. Teknik yang sama seperti yang digunakan Blue Fire. Linley tertawa dan berbalik. Bagaimana mungkin dia tidak beraksi sama sekali? Balmer terkejut. Paragon yang melatih hukum api jelas memiliki serangan paling kuat. Serangan fisik dan serangan jiwa mereka luar biasa kuat. Serangan jiwa? Terlalu lemah. Linley tertawa sambil menatap Balmer. Dalam hal kekuatan jiwa, bagaimana mungkin Balmer bisa dibandingkan dengan pemilik jiwa bermutasi seperti Linley? Ditambah lagi, Linley memiliki artefak dewa utama pelindung jiwa. "Giliranku!" Linley tiba-tiba bergerak. Mirage menebas santai ke arah Balmer. Ruang hanya sedikit bergetar. Mirage seakan-akan berteleportasi, langsung muncul di depan Balmer. Kecepatan serangan seorang Paragon jauh melampaui kecepatan gerakan mereka. Balmer sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghindar. Balmer tidak takut. Serangan Paragon api juga sangat kuat. Dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan pedang besar merah menyala. Pedang besar berapi dan Mirage beradu. Kekuatan yang luar biasa. Linley merasakan tangannya bergetar, tetapi itu hanya daging di telapak tangannya. Sisa kekuatan itu menyebar. Setelah memadukan 4 jenis kekuatan ilahi dan tubuhnya berubah, tubuh Linley kini terlalu kuat. Bahkan tanpa transformasi naga, kekuatan fisiknya akan masuk dalam 10 besar di seluruh alam semesta. Memiliki artefak dewa utama pertahanan dan memiliki tubuh yang setara dengan artefak dewa utama, ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Memiliki artefak dewa utama pertahanan hanya berarti pertahanan seseorang akan kuat. Itu tidak berarti kekuatan fisik seseorang akan meningkat. Tetapi bagi seseorang yang tubuhnya setara dengan artefak dewa utama, kekuatan mentah orang itu sendiri akan sangat mengerikan. Sebagai contoh, Beirut atau Hammers. Tubuh mereka terlalu kuat. Mereka punya kekuatan fisik yang kelewat besar. Bahkan tanpa mencapai tingkat Paragon, serangan fisik mereka sebanding dengan para Paragon. Sedangkan Linley, kekuatan fisiknya tidak kalah dari Beirut atau Hammers. Selain itu, ia memiliki kekuatan kehendak. Hal ini mengakibatkan, dalam benturan ini, telapak tangan Linley hanya sedikit bergetar, sementara seluruh tubuh Balmer terpental terbang ke belakang. Tubuh Balmer menghantam bebatuan gunung dengan keras, dan gaya tolak dari benturan mereka tersalur ke gunung. Kekuatan yang mampu membuat Paragon terpental sejauh itu, bagaimana mungkin pegunungan alam material bisa menahannya? Selapis batuan berubah menjadi pasir, lalu gempa dahsyat menyapu bebatuan pegunungan bagaikan gelombang laut, mengubahnya menjadi pasir. Itu ibarat riak yang menyapu hingga jarak ratusan kilometer, bahkan menyapu udara dari satu gunung ke gunung lain. Seluruh puncak gunung dalam radius ratusan kilometer tampak seperti ditebas oleh pedang raksasa sepanjang ratusan kilometer. Potongannya sangat rata dan simetris. Ngarai hukuman ilahi hanya berjarak belasan kilometer dari pertarungan Linley. Tentu saja letaknya ada di dalam area tersebut. Ratusan ribu prajurit di ngarai itu hanya merasakan seisi ruang berguncang hebat. Dan kemudian, bagian atas gunung di setiap sisi ngarai sepenuhnya hancur menjadi pasir. Kemudian dengan suara desiran, pasir itu mulai mengalir ke bawah. "Mundur, cepat, mundur!" Para prajurit ini mulai berteriak. Pasir mengalir turun dalam jumlah tak terhingga. Jika mereka terkubur di bawah longsoran pasir ini, prajurit paling kuat sekalipun akan mati lemas. Sesaat kemudian, tumpukan pasir raksasa setinggi ratusan meter muncul di dalam ngarai. Ya ampun, bukit pasir seukuran gunung kecil. Siapapun yang terjebak di dalamnya pasti akan mati. Untung saja aku berhasil lari cukup cepat. Cukup banyak prajurit menatap gundukan pasir itu sambil dilanda ketakutan.
Gundukan raksasa yang mengerikan ini telah menutupi rapat bagian tengah ngarai. Apa yang terjadi? Dari mana asal semua pasir ini? Ya ampun, puncak gunungnya hilang semua. Semuanya rata. Ini seolah ada dua celestial yang menggunakan pedang untuk meratakan pegunungan di sekitarnya. Puncak-puncak gunung itu masih berdiri beberapa saat yang lalu. Kemana lenyapnya? Banyak prajurit mendongak, benar-benar tercengang. Para perwira tinggi militer dan ahli kuat dari masing-masing pihak juga tercengang. Mukjizat! Banyak orang menatap dengan mata terbelalak. Saat ini, kedua pasukan sama sekali tidak punya keinginan untuk terus bertarung. Mereka terlalu terpukau oleh mukjizat ini. Sebenarnya, meskipun mereka ingin bertarung, tidak ada jalan. Gundukan pasir itu tingginya ratusan meter, dan itu sepenuhnya memisahkan kedua belah pihak. Ayo naik dan lihat. Cukup banyak orang di kedua pasukan yang menunggangi binatang sihir terbang, lalu mereka mengangkasa. Ada juga beberapa penyihir, dan bahkan beberapa saint langka yang mampu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk terbang. Mereka semua ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Banyak sekali ahli tingkat saint. Cukup banyak orang menatap terperangah kerumunan dewa tingkat tinggi yang melayang di udara. Sebuah bayangan tiba-tiba melesat dan kemudian menabrak keras dinding batu ngarai yang besar. Seluruh ngarai tampak bergetar, lalu selapis batu setebal lebih dari 10 meter berubah menjadi pasir dan mengalir ke bawah. Bayangan berapi yang telah menabrak ngarai kembali terbang ke udara. Linley, sudah kubilang, aku tidak menangkap pengawas alam. Bayangan merah menyala itu mulai melolong. Para prajurit di bawah dengan panik mencoba menghindar dan bersembunyi. Untungnya, kali ini pasir yang jatuh hanya setebal beberapa meter, sehingga mereka mampu menyelamatkan diri. Cukup banyak prajurit yang muncul dari pasir, mengangkat kepala mereka untuk menatap bayangan berapi itu. Siapa orang macam apa mereka? Sebuah benturan saja sudah cukup untuk menimbulkan kehancuran seperti itu? Kau lebih memilih mati daripada mengakuinya? Suara itu bergema di langit. Dewa! Dewa Celestial! Para prajurit itu mengira yang berbicara adalah Dewa Celestial. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang ada setelah tingkat Saint. Menurut pandangan mereka, Dewa dan Dewa Celestial pada dasarnya sama saja. Tepat saat ini, dua sosok muncul di atas ngarai, menatap bayangan berapi itu. Linley, serangan fisikmu benar-benar menakutkan. Dunnington menghela napas kagum. Klan Naga Biruku memang sedari dulu mengkhususkan diri dalam memperkuat tubuh, sehingga tubuhku kuat sejak awal. Sekarang aku punya kekuatan kehendak dan telah menguasai misteri mendalam. Tentu saja aku sedikit lebih kuat daripada kebanyakan paragon dalam hal serangan fisik. Linley tersenyum. Sedikit lebih kuat? Balmer merasa getir dalam hatinya. Itu bukan sedikit lebih kuat, tapi jauh lebih kuat. Ini penindasan. Untungnya, meski aku tidak bisa sepenuhnya bertahan dari serangan semacam ini, serangan itu juga tidak akan bisa membunuhku. Balmer masih merasa percaya diri. Apa yang tidak disadari Balmer adalah kekuatan yang baru saja ditunjukkan Linley, meski jauh melampaui miliknya, hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sejati Linley. Teknik membunuh sejati Linley, perpaduan 4 kekuatan ilahi, belum digunakan. Jika ia menggunakan kekuatan ilahi yang dipadukan, daya serangnya akan meningkat 10 kali lipat. Konsep macam apa itu? Pertarungannya bakal benar-benar berat sebelah. Balmer memandang rendah penduduk biasa yang terbengong-bengong. Ia tidak bisa menahan rasa marahnya karena manusia biasa ini melihatnya saat tengah dipermalukan seperti ini, yang membuatnya marah sekaligus malu. Dasar sekumpulan semut! Balmer melambaikan tangannya dan seketika gelombang energi berapi menyapu, sepenuhnya menutupi langit dan membentuk lautan api yang tak terputus di atas ngarai. Lautan api ini panjangnya ratusan kilometer. Itu menutupi seluruh ngarai, membuatnya sedemikian rupa sehingga mereka yang berada di bawah tidak dapat melihat apapun yang terjadi di atas. Adapun bagian dalam ngarai itu, di masa depan, tempat itu akan disebut oleh penduduk alam Okerlund sebagai ngarai api kiamat. Api yang diciptakan Balmer dengan santai adalah api yang bahkan dewa tingkat tinggi tak berani sentuh. Linley, Dunnington, mustahil bagi kalian berdua untuk membunuhku. Balmer berteriak geram. Sudah kubilang, pengawas alam tidak ada di sini. Hahaha, Balmer, berhentilah menyangkal. Sebuah suara terdengar, disusul kemunculan sesosok tubuh. Balmer, serangan fisikmu masih jauh lebih lemah daripada Linley. Sosok lain pun muncul. Kalian? Balmer mengenyit. 2 paragon lagi telah tiba. Balmer segera merentangkan indera ilahinya. Namun, sesaat kemudian, dahinya kembali berkerut.
Ternyata bukan hanya dua paragon itu yang datang. Paragon-paragon lainnya juga tengah bergegas ke tempat ini. Wajah Balmer langsung berubah muram. Balmer, berhentilah menyangkal soal pengawas alam itu. Serahkan saja dia. Pembicara itu diselimuti cahaya kuning tanah. Tubuhnya menjulang hampir 4 meter, dipenuhi otot-otot yang menggembung. Pembuluh-pembuluh darah biru menonjol di sekujur tubuhnya, melilit bak akar pohon yang berkelok-kelok. Bayer terkekeh sinis. Sayangnya, kalau kau terus bersikeras menyangkal, penderitaanmu hanya akan bertambah. Dalam sekejap mata, para paragon lainnya pun berdatangan. Ternyata aku yang terakhir. Sesosok bayangan melesat datang. Pendatang terakhir itu tak lain adalah paragon cahaya Clementine. Termasuk Linley, kini ada 8 paragon yang berkumpul. 8 pasang mata menatap tajam ke arah Balmer. Jadi kalian semua datang. Wajah Balmer tampak muram saat ia mendengus dingin. Sudah kukatakan, pengawas alam tidak ada di sini. Api yang tak berujung terus berkobar di atas ngarai. Di atas lautan api itu berdiri 9 paragon. 8 orang mengepung 1 orang. Jelas terlihat bahwa Balmer berada di pihak yang kalah. Balmer masih saja tidak mau mengaku. Clementine, paragon cahaya, mengerucutkan bibirnya sambil terkekeh. Dunnington, sekarang giliranmu. Dunnington mengedipkan mata ke arah Balmer. Balmer, apa kau benar-benar ingin memaksaku menghipnotis dan mengendalikan salah satu bawahanmu? Wajah Balmer seketika berubah. Baru saat itulah ia menyadari kelemahan terbesar yang dimilikinya. Menghipnotis dan mengendalikan seorang dewa tingkat tinggi memang sangat sulit, tetapi Dunnington mampu melakukannya. Benih jiwa, hipnotis, serta kemampuan menciptakan untayan fragmen jiwa, semuanya merupakan bagian dari ketentuan kematian. Jika seseorang tidak menekuni ketentuan kematian, melainkan hukum api atau hukum air, maka sekalipun telah menjadi paragon, ia tetap tidak akan mampu menggunakan benih jiwa, hipnotis, ataupun menciptakan untayan fragmen jiwa dengan mengoyak jiwa orang lain. Setiap ranah memiliki keistimewaannya sendiri. Tanpa menguasai ketentuan kematian, sehebat apapun seseorang, ia tetap tidak akan mampu menggunakan hipnotis. Pengawas alam benar-benar tidak ada di sini, ucap Balmer. Raut wajah ke-8 ahli itu, termasuk Linley, langsung menggelap. Jelas mereka menganggap Balmer masih bersikeras menyangkal. Dia sudah mati, lanjut Balmer. Akulah yang membunuhnya. Mata ke-8 ahli itu seketika berbinar. Balmer terkekeh. Sekarang, hanya aku yang mengetahui keberadaan Brody. Tapi, karena kalian sudah memaksaku sejauh ini, aku tidak keberatan memberitahu kalian. Lagi pula, sekalipun kalian mengetahuinya, belum tentu informasi itu akan banyak berguna. Berguna atau tidak, bukan urusanmu, sela Bayer dingin sambil mengernyit. Balmer melanjutkan, Brody memang datang ke alam Okerlund. Tapi, setahun kemudian, dia membawa istrinya meninggalkan alam Okerlund dan pergi ke alam kehidupan. Sebelum pergi, dia sempat berpesan kepada pengawas alam. Ke-8 ahli itu langsung memusatkan perhatian pada Balmer. Brody berkata, Tuan Ben, kalau nanti banyak dewa datang ke sini untuk mencari sesuatu yang disebut berlian duri merah, sampaikan pesanku kepada mereka. Katakan bahwa berlian duri merah memang berada di alam Okerlund. Namun, apakah mereka bisa menemukannya atau tidak, semuanya bergantung pada keberuntungan mereka. Setelah mengucapkan itu, Balmer tertawa dingin sambil menyapu pandangan ke arah semua orang. Ke-8 ahli itu tenggelam dalam pemikiran. Mereka semua dapat merasakan dengan jelas bahwa ucapan Brody dipenuhi nada ejekan. Sekarang, coba tebak. Menurut kalian, apakah berlian duri merah itu benar-benar masih berada di alam Okerlund? Balmer tertawa dingin. Itulah yang dikatakan Brody. Namun, apakah itu benar atau hanya tipu muslihat? Tak seorang pun mengetahuinya. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, berlian duri merah memang masih berada di alam Okerlund. Hanya saja disembunyikan dengan sangat baik hingga nyaris mustahil ditemukan. Kemungkinan kedua, Brody telah membawa berlian duri merah itu bersamanya saat meninggalkan alam Okerlund menuju alam lain. Pikirkan saja baik-baik. Mau menyerah dan pulang atau terus mencari? Itu sepenuhnya terserah kalian. Informasi yang kumiliki sudah kusampaikan. Sambil tertawa, Balmer berbalik lalu melayang pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik Linley dari sudut matanya. Baru saja saat bertarung melawan Linley, ia kalah telak. Sepertinya Linley bukan sekedar beruntung saat melemparkan Magnus ke ruang kacau.
Dalam pertarungan barusan, dia bahkan belum menggunakan transformasi naga. Untuk pertama kalinya, Bulmer benar-benar mulai merasa gentar terhadap Linley.